Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ramdhani, NPM 24120111061. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas hukum internasional. Pertama, kita akan membahas terkait dengan Akuntan 2. Akuntan 2 mengisahkan sebuah cerita seorang yang pada masa kecilnya keterbelakangan mental, eh, namun dia ahli dalam dunia matematika dan dunia akuntan. Namanya adalah Chris. Pada Akuntan 2 diceritakan bahwa Chris pada mulanya terjun pada sebuah kasus dengan Vincent Financial Crime Enforcement. Financial Crime Enforcement ini adalah sebuah lembaga di US yang fokusnya adalah menyelesaikan case-case dalam kejahatan keuangan. Namun yang pada mulanya menyelesaikan case dalam keuangan, Chris menemukan bahwa dari adanya tindakan pencucian uang, yang tindakan pencucian uang itu didapatkan dari perdagangan manusia. Selanjutnya mereka dari tindakan penyelesaian cash dalam keuangan tersebut akhirnya menemukan bahwa ada tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kartel terhadap para imigran yang datang ke Amerika. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan ICC atau International Criminal Court yang didirikan atas dasar Statuta Roma. Di dalam Statuta Roma bagian 2, yurisdiksi penerimaan hukum yang berlaku dalam pasal 5, kejahatan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan, ayat 1, yurisdiksi mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah memiliki yurisdiksi sesuai dengan statuta ini sehubungan dengan kejahatan-kejahatan berikut: A. Kejahatan genosida, B. Kejahatan terhadap kemanusiaan, C. Kejahatan perang, D. Kejahatan agresi. Dalam kasus ini terkait dengan huruf B, kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan? Dalam pasal 7-nya dijelaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan, ayat 1, untuk tujuan statuta ini, kejahatan terhadap kemanusiaan berarti salah satu dari tindakan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil dengan mengetahui adanya serangan tersebut: A. Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa, penjara atau perampasan kebebasan fisik berat lainnya yang melanggar aturan dasar hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara beratnya. Penganiayaan terhadap suatu kelompok atau kolektivitas tertentu yang didasarkan pada alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender, sebagaimana didefinisikan dalam ayat 3, atau alasan lain yang secara universal diakui sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan menurut hukum internasional sehubungan dengan tindakan apapun yang disebutkan dalam ayat ini, atau kejahatan apapun yang berada dalam yurisdiksi pengadilan. Penghilangan paksa orang, kejahatan apartheid, perbuatan tidak manusiawi lainnya yang sejenis, yang secara sengaja menimbulkan penderitaan besar atau cedera serius pada tubuh, kesehatan mental, atau kesehatan fisik. Nah, ya. Karena ia terkait dengan perdagangan orang, dalam pasal 1 angka 1 UU nomor 21 tahun 2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dalam kasus ini, perdagangan orang yang dilakukan oleh kartel termasuk dalam extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Nah, muncul sebuah pertanyaan, di manakah
extraordinary crime ini diadili, apakah di Mahkamah Pidana Internasional atau di negara terkait. Terkait dengan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, itu International Criminal Court, hanya bisa dilakukan jika negara terkait tidak melakukan pengadilan atau tidak mampu untuk melakukannya, maka ICC lah yang mestinya melakukan. Dan terkait dengan ICC terhadap perdagangan orang, biasanya dia sudah masuk dalam hal yang lebih sistematis, atau dalam arti lainnya dia ada melibatkan daripada organ-organ negara. Jika dalam kasusnya semisal satu atau dua orang yang dilakukan oleh beberapa kelompok untuk kepentingan mereka, tidak juga bisa berarti secara langsung bisa diajukan ke ICC. Jadi ICC ini lebih terkait kepada sistematikanya. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.